Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Arifin, saya dari Teknik Informatika. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dapat bertemu dan bertatap muka pada hari yang cerah ini dalam acara internet baik. Nah, topik yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu bagaimana cara menggunakan medsos dengan baik ya. Oke. Dan sebelumnya, semoga pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda semua, ya, apakah Anda sekalian yang berada di ruangan ini mempunyai akun medsos atau akun media sosial? Pasti untuk zaman sekarang tidak asing yang bagi kalian yang memiliki akun media sosial. Pasti rata-rata dari kalian pasti punya ya. Kalau enggak pasti ketinggalan zaman gitu. Oke. Dan apakah Anda tahu bahwa medsos bisa memberikan dampak buruk? Kalian tahu? Ya. Mungkin pasti menjawab tahu dong. Masa tidak tahu? Karena setiap ada positif pasti ada negatif. Nah, oleh karenanya saya akan sharing bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik. Oke. Nah, media sosial sendiri banyak ya kan jenisnya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana Anda menggunakan medsos agar dapat memberikan dampak positif bagi orang lain? Ya, jawabannya mudah, yaitu dengan menggunakannya dengan baik dan bisa menginspirasi banyak orang. Tapi saya merasa prihatin karena banyak yang kurang bijak dalam menggunakan medsos, dan malah medsos ini digunakan untuk menjudge, menghina, ya kan, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, Anda tahu bahwa menghina atau menjudge menggunakan medsos itu akan berdampak buruk pada diri orang yang kalian hina tersebut. Pasalnya di luar negeri sana, yaitu di Korea Selatan, banyak peristiwa atau banyak kejadian ya percobaan membunuh diri, atau banyak sudah terjadi bunuh diri secara meluas di Korea Selatan. Ya. Apa sih penyebabnya? Nah, diketahui bahwa penyebabnya itu karena mereka depresi. Why? Depresi kenapa? Korea kan negara maju. Oh, tidak seperti itu. Jadi di sini mereka depresi karena mentalnya mereka terguncang karena banyaknya komentar miring di media sosial tentang dirinya. Contoh aja, misal kayak ada komentar kayak gini ya. Lu gendut amat sih, jelek. Coba Gi kurusin. Coba Gi dandan biar cantik. Secara tidak langsung komentar-komentar tersebut itu bisa mempengaruhi mental dan bisa timbul rasa ingin mengakhiri hidupnya. Mereka yang merasa dihina dan mentalnya itu terguncang beranggapan, untuk apa saya hidup? Toh saya hidup pun saya menderita. Jadi lebih baik saya mati. Kan? Maka kita harus bijak dalam berkomentar di medsos agar tidak merugikan orang lain. Nah, dan istilah pada zaman sekarang adalah jarimu harimaumu, ya, bukan lagi mulutmu harimaumu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
Hadirin sekalian, sekarang sudah ada hukumnya loh bagi kalian yang suka ngomong atau suka berkomentar secara tidak baik di media sosial. Apa sih sanksinya? Apa sih undang-undangnya? Undang-undangnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 2019 nomor tahun 2016 nomor 9 atau revisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, dan pidana KUHP. Nah, jika Anda melanggar, Anda bisa dipenjara loh 4 sampai 6 tahun. Dan denda bisa sampai 750 juta sampai 1 miliar. Hadirin sekalian, apakah kalian ingin dipenjara seperti itu? Pasti tidak mau kan? Mana ada sih orang normal yang ingin dipenjara. Karena itu, bijaklah dalam menggunakan medsos. Hadirin sekalian, terlepas dari penyalahgunaan medsos, kita dapat memanfaatkannya untuk kegunaan lain, yaitu seperti sharing motivasi, perjualan online, ceramah, dan lain sebagainya yang lebih positif. Ini akan membawa dampak bagi diri kita sendiri dan orang banyak. Misalnya, kita menjadi seorang motivator, kemudian kita menyebarluaskan motivasi tersebut ke media sosial dengan tujuan bisa menjadi semangat hidup bagi yang melihat motivasi tersebut. Nah, dengan seperti itu kita sudah memberikan manfaat bagi orang lain, karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, medsos ini bisa dijadikan peluang bisnis juga loh. Peluang bisnis dan usaha. Sekarang sudah banyak di zaman sekarang yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis dan usahanya. Nah, bagaimana caranya? Banyak cara bisa kita ambil, hanya saja apakah kita siap akan resikonya, tantangan yang akan dihadapi saat membangun usaha atau bisnis tersebut. Nah, tapi saya yakin jika Anda ada kemauan dan yakin terhadap diri Anda sendiri, Anda pasti bisa. Bayangkan jika Anda sudah melewati tantangan, rintangan, dan membangun usaha atau bisnis Anda. Anda punya mobil, rumah, bisa berhaji, membanggakan orang tua, jalan-jalan, dan semacamnya. Betapa senang dan bahagianya Anda bila dapat mewujudkan semua itu. Oleh karenanya penting memanfaatkan medsos dengan bijak dan sebaik mungkin agar bisa bermanfaat dan menguntungkan bukan hanya diri kita tapi bagi orang lain juga. Nah, hadirin sekalian, dapat diambil kesimpulan dari bahasan saya pada hari ini, yaitu gunakanlah media sosial dengan bijak. Gunakanlah untuk bermanfaat bagi orang lain dan menjadi ajang kita dalam menebarkan kebaikan. Berkomentar dengan baik, menghargai orang lain, dan jangan menghina atau merendahkan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat atau yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan dan memetik pelajaran dari pertemuan kali ini. Sekiranya apabila ada kata-kata saya yang menyakitkan hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.